Wa ammal hadis, dan adapun hadis, bagaimana untuk mengkaji hadis? Fal iqtisaru, maka adapun meringkas atau minimalnya, fihi di dalam hadis itu tahsilu ma, menghasilkan perkara fi shahihaini yang ada di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi paling tidak pernah ngaji kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau saya ngajinya udah berkali-kali khatam, kiainya yang khatam. Karena selama di pondok itu ngajinya, selama Ramadan itu Mbak Yai bacanya, kalau Ramadan ini Bukhari khatam, nanti Ramadan depan Muslim, Bukhari lagi, Muslim lagi, Bukhari lagi, Muslim lagi, Bukhari lagi, Muslim lagi. Jadi saya itu khatamnya udah berkali-kali, tapi ada yang bolong saja kitabnya itu, yang khatam kiainya. Jadi kalau sekarang ditiru, ada jamaah yang kadang-kadang hadir, kadang-kadang enggak, ya mungkin niru saya dulu ngaji. Jadi tidak kaget. Kata di Tebuireng itu wiridannya sejak mulai Mbah Hashim dulu, yaitu kitab hadis Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Setelah Mbah Hashim wafat diteruskan oleh Mbah Yai Idris. Mbah Yai Idris menantunya yang juga pakar hadis, ahli hadis. Beliau juga hafal sanad-sanad. Kemudian diteruskan oleh Mbah Yai Sansuri Badawi, ya, Sansuri Badawi. Kemudian diteruskan lagi oleh Kiai apa tapi udah? Oh, Gus Isom ya, Gus Isom. Setelah Gus Isom kemudian yang kemarin wafat itu, Kiai Habib, Kiai Habib wafat, terus sekarang diganti oleh Kiai Komuli. Itu guru-guru saya semuanya. Kiai Komuli itu dulu yang ngaji Fathul Mu'in. Kalau Kiai Habib itu yang ngaji hikam, saya ngaji pada beliau hikam. Kemudian Gus Isom itu ya kitab-kitab ini, kitab-kitab apa namanya tadi itu, kitabnya Mbah Hashim tadi itu. Kemudian kalau Kiai Sansuri banyak, saya sanad dari beliau banyak sekali. Fathul Wahab ngaji kepada beliau, kemudian Warokot, kemudian banyak ya pada Mbah Yai Sansuri. Nah, yang paling sering itu ya, karena bacaan Ramadan itu ya tadi Bukhari, khatam, Ramadan depan Muslim, Bukhari. Dan itu yang ngaji dari mana-mana, kiai-kiai dari mana-mana itu Ramadanan di pondok. Jadi di sana masih biasa. Jadi kiai-kiai yang punya pondok pesantren itu kalau Ramadan itu nyantri lagi, ya, nyantri lagi, kulaan, kulaan. Jadi masih usum seperti itu. Mungkin hanya ketika pandemi ini yang berkurang. Nah, orang belajar hadis itu minimal yang dipelajari adalah nafis sahihain, yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau saya ngaji banyak, saya pernah ngaji Sunan Nabi Dawud, Tajridus Sharih, itu yang kitab-kitab hadis itu. Kemudian Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, kemudian apa lagi? Nah, jadi kitab-kitab hadis. Bitashihi nuskhatin, dengan membenarkan naskah ala rajulin khabirin, atas seseorang, artinya guru, khabirin yang alim,
yang waspada, yang alim, bi ilmi matnil hadis, dengan ilmu matannya hadis. Jadi kalau dulu mungkin pada zamannya Imam Ghazali karena tidak banyak cetakan, makanya orang disuruh ngajinya kepada guru, kemudian nulis lagi membenarkan matan-matannya itu. Nah, kalau sekarang udah pada cetakan semuanya. Hanya memang ada yang harus diwaspadai, pembusukan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang pingin merubah pemahaman dalam hadis itu. Makanya kayak terjemahan Riyadhus Shalihin, bahkan tidak hanya terjemahan, naskah aslinya itu ada. Jalalain yang dirubah, Riyadhus Shalihin yang dirubah, Ibanatul al-Ibanah dirubah. Dari banyak kitab-kitab yang dirubah oleh kelompok-kelompok Wahabi itu. Makanya kalau kitab-kitab baru ya, itu seringkali kadang-kadang ada perubahan. Wa amma hifdzu asamir rijali, adapun menghafal nama-nama perawi itu faqad kufita, maka sungguh dicukupi kamu fihi, di dalam hifdzu asamir rijal, bima dengan perkara tahammalahu yang menanggung kepada ma'an kadarimu, siapa man orang qablaka sebelummu. Kalau sekarang karena sudah ada rawi-rawinya hadis, maka ya orang-orang dahulu itu menghafal, ini hafal betul kalau ini sanadnya gurunya siapa. Jadi umpamanya kayak kita umpamanya ya, kayak kalau saya paling hafalkan kayak Syamsuri Badawi, ini ngajinya berarti kepada Mbak Yai Hashim, Mbak Yai Hashim ngajinya kepada Mbak Yai Mahfud Termas, ya Mahfud Termas ngajinya kepada Syekh Zainida Said Abi Bakar bin Muhammad Syato Adimyati Al-Maki Said Bakri ngajinya kepada Syekh Zainid Dahlan. Terus lah kok ada jalur enggak, itu berarti salah. Apal orang-orang dulu, Mbak Idris itu apa? Oh ini sanadnya dari sini bukan dari sini. Lah gitu. Jadi umpamanya dari Kisah Syamsuri Badawi kok kemudian nyelewar pindah ke umpamanya ke siapa namanya Bayak Soleh Darat umpamanya, ya udah nyambung. Jadi orang-orang dahulu itu hafal kayak begitu, ini sanadnya dari sini, sanadnya dari sini. Nah orang dulu itu menghafal hadis-hadis dan sanadnya dihafal, tapi tidak mencukupkan diri pada hafal Quran dan hafal hadis. Kalau orang sekarang itu kan sekolah-sekolah takfid itu pokoknya ngapalin Quran, ya ngapalin Quran, setelah itu selesai. Lah ini yang kadang-kadang jadinya malah ruwet, ya jadinya malah ruwet karena tekstual semua cara memahaminya itu. Padahal memahami hadis, memahami tafsir Al-Quran itu harus dari berbagai tafsir, dari berbagai syarah dan sebagainya. Orang hafal hadis sekarang kan karena dilombakan, ada lomba hafalan hadis, nanti yang juara dapat umroh. Jadi ya itu orang hafal Quran, nanti yang juara jadi motivasinya itu motivasi itu yang banyak. Bukan nggak baik ngapalin Quran, baik, tapi tidak boleh berhenti hanya itu saja. Tidak boleh hanya berhenti pada itu saja. Karena kalau hanya hafal Quran, hafal hadis saja, tidak kemudian memahami yang lain, ya nanti salah semuanya. Lawang Imam Bukhari saja yang
punya Sahih Bukhari saja bermadzhab Syafi'i. Kurang top bagaimana Imam Bukhari itu. Ya. Imam Bukhari kan punya kitab yang as-sahhul kutub ba'dal Quran. Orang yang punya kitab paling sahih setelah Al-Quran. Tidak hanya Quran, tidak hanya hadis yang dihafal. Dan banyak ilmu, tetapi beliau tetap mengakui cara bermadzhab, mengakui bahwa metode ijtihad yang baik itu adalah metodenya Imam Syafi'i. Beliau bermadzhab Syafi'i. Imam Muslim An-Naisabur yang menyusun Sahih Muslim itu bermadzhab Hanafi. Loh, padahal orang-orang top punya hafalan hadis, tidak hanya hafalan hadis, nyusun hadis dan sebagainya. Itu seperti itu. Imam Ghazali yang punya kitab yang sedang kita baca ini, sebutannya saja sudah Hujjatul Islam. Jadi beliau itu menjadi argumentasi Islam. Jadi kalau apa saja argumentasinya Imam Ghazali, itu saja beliau bermadzhab Syafi'i. Lah kok sekarang orang baru hafal berapa hadis tidak mau bermadzhab, belajar agama otodidak, paling ngawur banget ini ya. Ngawur banget. Walaka, dan itu bagi kamu, boleh bagi kamu antu awila, sekiranya berpegangan siapa kamu ala kutubihim, atas kitab-kitabnya rijal tadi, para ahli-ahli hadis tadi. Walaisa, dan tidak ada itu yalzamuka, wajibkah kepadamu apa hifdzu mutuni sahihaini, dan kita ini tidak wajib menghafal matan-matan Bukhari Muslim, menghafal semuanya itu tidak wajib ya. Walakin tuhassiluhu, tetapi menghasilkan siapa kamu kepada hadis tadi tahsilan, dengan menghasilkan takdiru yang mampu siapa kamu minhu dari tahsil, ala tolab bima, atas mencari perkara tahtaju yang butuh siapa kamu wilayah kepada ma indal hajati, ketika hajat. Yang penting itu ketika nyari bisa, gitu lah, nyari hadis, oh hadis Bukhari ini di sini, ini di sini. Makanya dzabit itu, hafal itu, jadi fiqh itu kan ada, jadi adil dzabit. Adil dzabit itu syaratnya orang rawi itu, adil itu artinya perilakunya baik, dzabit itu artinya orang hafalannya kuat. Nah, ada dzabit sodron, ada dzabit kitaban. Dzabit sodron itu artinya orang yang hafal di luar kepala. Tapi dzabit kitaban itu artinya orang yang tahu seandainya nyari itu tempatnya di mana, posisinya di mana dan sebagainya. Nah, gitu. Nah, menurut Imam Ghazali paling tidak orang itu pernah ngaji Bukhari Muslim, tidak harus menghafal, tidak harus ngapalin sanad-sanadnya, tetapi paling tidak orang itu seandainya nyari itu bisa, nyari hadis ini tentang ini bisa. Nah, gitu. Ketika dibutuhkan. Itu yang minimalis, al-iqtisar. Sekarang wa amal iqtisadu, dan adapun untuk sedengannya ya, bikin tengah-tengah. Sekarang nggak minimalis tapi yang kelompok tengah. Fihi, di dalam hadis itu fa'an tubifa, maka sekiranya mengumpulkan, menyandarkan siapa kamu ilaihi kepada Bukhari dan Muslim, ma pada perkara kharaja yang keluar apa anhuma dari Sahih Bukhari dan Muslim,
mimma nyatanya dari perkara waroda yang sampai apa ma fil musnadati di dalam beberapa kitab musnad as-sahihati yang sahih. Jadi paling enggak kalau middle-nya itu sedengannya itu ya orang bisa mengkaji di dalamnya dan beberapa padanan-padanan kitab yang lain, kitab-kitab musnad. Wa amal istiqsa'u, nah ini orang yang memuncakkan, jadi apa namanya, belajar yang fokus pada hadis. Ya fama maka itu perkara waro adzalika, selain itu semuanya, jadi lebih lagi fokus. Ilasti'a bikulli ma, pada meratai kepada setiap perkara nukila yang dinukil apa ma minad dha'ifi, dari hadis yang dhaif, wal qawi, dan hadis yang qawi yang kuat, was sahihi, dan hadis yang sahih, kemudian wasakimi, dan hadis yang cacat ya. Jadi orang itu nanti bisa bedakan, oh ini hadisnya sahih, sahih li dzati, ada sahih li ghairi, ini hasan li dzati, ada hasan li ghairi, ini dhaif, ini hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis macam-macam jenisnya itu. Ma'ama'rifatit turuqi, beserta mengetahui beberapa jalan, artinya tariqoitarnya sanad itu, cara katsirati yang banyak, finnaqli di dalam menukil hadis, wa ma'rifati ahwalir rijali, dan mengetahui keadaan-keadaan beberapa rawi, wa asma'ihim, dan beberapa nama-namanya rijal, wa awsafihim, dan beberapa sifatnya rijal. Jadi ini lebih mendalam lagi, jadi mengetahui jenis-jenisnya, kualitas-kualitas hadis, rawinya tahu, namanya tahu, kemudian sifat atau keadaannya rawi itu masing-masing dia tahu. Oh, kalau nama ini itu orang hafalannya tidak kuat ini, maka orang itu riwayat hadisnya adalah dhaif, atau riwayat hadisnya adalah hasan dan sebagainya. Itu kalau hadis. Dan wa ammal fiqhu, adapun untuk belajar fikih, fal iqtisaru, maka adapun ini pada zaman Imam Ghazali ini ya, pada zaman Imam Ghazali, fal iqtisaru, maka adapun minimalnya, memendekkannya fi di dalam hadis itu alama atas kitab atau atas keterangan, atas karangan, yahwihi yang mencakup kepada apa Mukhtasarul Muzani, kitab mukhtasornya Imam Muzani rahimahullah. Imam Muzani itu muridnya Imam Syafi'i, dan yang banyak berbeda ya, banyak berbeda dalam beberapa hal. Jadi contohnya, kalau dalam jumhurul mazhab Syafi'i itu, orang kalau Ramadan bepergian, syaratnya harus perginya sebelum fajar. Sebelum fajar itu untuk boleh berbuka puasa. Jadi mamanya Pak Amin mau pulang ke Jawa Timur ketika bulan Ramadan, kalau berangkatnya sebelum fajar maka boleh tidak berpuasa. Tapi kalau berangkatnya setelah fajar maka tidak boleh. Ini menurut mayoritas dalam mazhab Syafi'i. Tetapi menurut Imam Muzani boleh ya. Makanya kalau kepepet ya ikut Imam Muzani ini. Termasuk orang yang bepergian pada hari Jumat. Orang bepergian pada hari Jumat itu
Kalau perginya sebelum fajar, orang hari Jumat itu boleh tidak Jumatan, nanti zuhur sama asar. Tapi kalau berangkatnya setelah fajar, setelah subuh, maka wajib Jumatan. Nah, tapi menurut Imam Muzani ya tadi, beliau melihatnya dari umumnya, pokoknya safar maka boleh tidak Jumatan. Makanya kalau kepepet ya ikut mazhab ini. Dulu pernah ketika PCNU ada studi banding ke mana waktu itu, ke Sidoarjo mungkin ya, ke PCNU Sidoarjo, kemudian ke Madura, apa waktu muktamar itu, berangkatnya pas hari Jumat, berangkatnya jam 8 apa jam 9. Nah, ketika pas waktu Jumatan kan di tol di tol itu, tak pikir lah ini kalau Jumatan di rest area juga sama-sama ngikut mazhab yang lain kan, karena kalau Jumatan di rest area itu kalau mazhab Syafi'i ya nggak sah. Karena apa? Ya karena bukan mustautin, makanya sama-sama ngikut mazhab yang lain, saya ikuti saja, udah ikut santrinya Imam Syafi'i saja, Imam Muzani. Nah jadi gitu. Jadi saya itu kan saya mengimami beberapa tempat ya, yang dalam mazhab Syafi'i sebetulnya ya enggak boleh. Saya khotib Jumat di Geraha Inti Fauzi, gedung Geraha Inti Fauzi Jakarta Selatan ini. Itu yang Jumatan kan karyawan-karyawan. Yang Jumatan karyawan-karyawan. Dan itu kalau hari libur, pas Jumat kalau libur semuanya tanggal merah, ya libur Jumatannya. Tapi mengapa saya mau umpamanya di situ? Saya mikirnya itu kalau saya tidak mau diisi oleh kelompok lain, ya kalau tidak mau akan diisi oleh yang cingkrang-cingkrang itu, ya malah ruwet. Saya juga ngimami umpamanya di BIN, Badan Intelijen Negara yang di mana ini, Kalibata, yang di Kalibata itu kan di BIN itu ada masjid yang besarnya itu untuk karyawan, untuk polisi-polisi, untuk pokoknya yang pangkatnya itu bawah-bawah. Kalau yang pimpinan itu kan di lantai 4 itu di ruangan gitu aja, orangnya enggak sampai 40, itu hanya 28. saya lihat, saya naik itu, saya udah di mimbar itu, saya lihat kan kepala BIN, Wakabin waktu itu pada mulai masuk, saya hitung dari atas ini, orangnya hanya 28. Tapi mengapa kayak begitu tetap harus kita isi? Ya kalau tidak kita isi nanti, kalau diisi oleh kelompok-kelompok yang kemudian tidak suka terhadap paham-paham kebangsaan, bahaya kelompok. Nanti nyanyi Indonesia Raya saja langsung sakit hati dan sebagainya, kan ya, repot. Jadi makanya hal-hal yang kayak gitu ya tetap diisi. Ya. Saya begitu itu udah tidak pakai iadah, pokoknya saya ke mazhab yang lain saja yang membolehkan. Mazhab Hanafi yang jelas membolehkan. Karena mazhab Hanafi itu tidak mensyaratkan mustautin dan cukup 12 orang juga sudah boleh. Enggak. Yeah. Jadi makmum. Nah, kalau makmum itu kalau darurat saja tidak apa-apa. Umpamanya lagi pernah saya ikut itu. Ketika nungguin
orang sakit di Fatmawati. Itu nyari masjid kan sulit itu, kecuali masjid di punyanya Departemen Perhubungan atau apa itu. Saya ikut Jumatan di situ karena ya nyari yang lain sulit. Ya udah. Tapi kalau dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi yang bisa memilih, dalam kondisi yang tidak repot, ya. Jadi makanya enaknya bisa baca banyak referensi itu ketika dalam kondisi-kondisi tertentu itu ada argumentasinya, ada alasannya. Ya, untungnya orang ngaji itu begitu. Jadi manfaatnya seperti itu. Ya karena orang yang di Jakarta umpamanya kayak Mas Wisnu atau siapa yang tugasnya di Jakarta itu bisa jadi Jumatannya begitu semuanya di kantor-kantor itu. Kalau dalam posisi bisa memilih, ya hendaklah milih yang normal, artinya yang sesuai dengan mazhab yang kita ikuti. Tetapi kalau umpamanya kondisinya sebagai karyawan yang waktunya dibatasi, umpamanya bolehnya keluar antara jam ini dan jam ini, tidak boleh lebih, ya Jumatan di situ saja, tidak usah yang ikuti mazhab yang membolehkan saja. Wawa adapun Mukhtasarul Muzani itu alladzi fikih atau keterangan sesuatu rotabna yang menyusun siapa kami kepada alladzi fi khulasatil mukhtasari di dalam khulasah mukhtasar. Jadi minimal kalau menurut Imam Ghazali ya belajar fikihnya Imam Muzani. Kalau sekarang ya banyak kalau sekarang paling tidak orang itu belajar Fathul Qorib, nah paling tidak gitu, atau sulam Safinatun Najah, Sulamut Taufik. Lebih rendah lagi itu apa itu? Kerukunan. Apa itu? Pasolatan kerukunan itu ya. Nah itu paling tidak ya belajar itu. Jadi supaya orang ngerti tentang beberapa cara-cara ibadah, cara wudhu, cara mandi, cara sholat, cara puasa dan seterusnya. Jadi kalau zaman Imam Ghazali dulu karena memang ya masih terbatas, tidak seperti sekarang. Walau sekarang Masya Allah orang bisa kayak tadi belajar Safinatun Najah. Sekarang Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Iqna, Muhadzab, Ifadul Akhyar dan seterusnya, banyak sekali. Wal iqtisadu dan adapun tengah-tengah di dalam fikih itu perkara ya beluhu yang sampai apa masalah sata amsalihi, yaitu 3 kalinya Mukhtasar Muzani. Artinya kalau Mukhtasar Muzani itu katakan 1 kitab, kalau yang tengah-tengah paling tidak belajarnya 3 kitab seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang mamanya orang belajar Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, atau belajar Kifatul Akhyar, belajar Iqna dan seterusnya, maka itu adalah middle, itu adalah tengah-tengahnya. Bahwa adapun ma itu al-qadru ukuran alladzi auradna yang mendatangkan siapa kami kepada alladzi fil wasiti di dalam kitab al-wasit. Jadi kalangan Imam Ghazali tentang fikih namanya kitab al-wasit minal madhabi dari madhab Syafi'i. Nah kemudian wal iqtisa dan adapun yang memuncaki, yang memaksimalkan. Kan ada orang yang memang betul-betul menekuni fikih. Itu perkara auradnahu yang mendatangkan siapa kami kepada mafil basiti di dalam kitab al-basit. Ilama kepada sebuah perkara para adzalika
pada lebih luas lagi minal mutawwalati, dari kitab-kitab yang diluaskan. Wow, kalau sekarang belajar fikih, belajar majmu' 16 jilid, mau belajar itu al-fiqhul islami wa adillatu 32 jilid. Wah, itu sampai tua gitu kalau ngaji itu ya nggak selesai ya, mendalami kitab majmu'. Ya kalau yang mendalami itu ya biarlah yang kelompoknya orang-orang yang suka basul masail lah itu. Wa amal kalamu adab ilmu kalam, mempelajari ilmu kalam itu famaksudu, maka adapun maksudnya ilmu kalam, mempelajari ilmu kalam itu himayatul mu'taqadati, menjaga beberapa akidah allati naqalaha, yang menukilha pada mu'taqadat siapa ahlu sunnati, ahlu sunnah minas salafi as-salih, dari kelompok ulama salaf as-salih, la ghairu, bukan selainnya. Jadi kalau kita ini ya paling tidak belajar dari aqidatul awam, kalau bawahnya itu ya sifat 20 ya, sifat 20 aqidatul awam, dan nanti naik lagi Fathul Majid, ada naik lagi Husnul Hamidiyah dan seterusnya. Itu adalah kitab-kitab yang berbicara tentang masalah akidah. Jadi minimalnya belajar itu aqidatul awam lah paling tidak. Sifat 20 itu ngerti. Sifat wajib Allah tahu, sifat mustahil bagi Allah tahu, sifat jaiznya tahu, sifat wajib bagi Rasul tahu, sifat mustahil bagi Rasul tahu ya. Jadi orang paling tidak seperti itu, supaya tidak salah dalam memahami, apalagi hal yang berkaitan dengan mutasyabihat ya, mutasyabihat. Wama, dan adapun perkara wara'a dzalika, di belakang itu atau selebihnya itu al mu'taqadat tadi, himayati mu'taqadat itu talabun, adalah mencari likashfi haqaiqil umuri, untuk membuka hakikat-hakikat perkara, min ghairi tariqatihi, dari selain tariqahnya umur. Jadi kalau sampai melebihi itu ya apa namanya, orang untuk melihat tabir, melihat hal-hal yang lebih mendalam. Wa maqsudu hifzi sunnati, dan adapun maksudnya menjaga sunnah itu tahsilu rutbatil iqtisari, menghasilkan tingkatan minimalis tadi itu iqtisar. Tadi ada iqtisar, ada iqtisad, ada istiqsa. Jadi 3. Jadi ada iqtisar itu minimalis, minimalnya. Kalau iqtisad itu middle-nya, sedengannya. Kalau istiqsa itu pokoknya itu maksimalnya. Minhu, dari kalam, bimu'taqadin mukhtasarin, dengan akidah mukhtasarin yang diringkas. Bahwa dalam mu'taqadin mukhtasarin itu al-qadru, kira-kira, perkiraan, alladzi auradnahu, yang mendatangkan siapa kami kepada alladzi fi kitab qawaidil aqaidi, di dalam kitab qawaidil aqaid, min jumlati hadzal kitab, di dalam kitab ini nanti ada yang membahas tentang akidah. Paling tidak katanya Imam Ghazali,
orang harus mempelajari itu. Nah gitu. Kemudian wal iqtisadu, adapun yang sedengan tadi itu ya, sedengan fi di dalam kalam itu ma perkara ya bluhu yang sampai apa ma qadra mi'ati warokotin, kalau sampai mempelajari sampai kitab yang jumlahnya 100 lembar. Nah jadi kitab yang sudah seperti itu maka sudah mulai tinggi luas. Bahwa adapun ma itu Allah di perkara auradna yang mendatangkan siapa kami kepada ma fi kitabil iqtisadi, di dalam kitab al-iqtisad fil i'tiqad, di dalam i'tiqad. Imam Ghazali sudah menyusun itu. Wa yuhtaju, dan dibutuhkan apa ilaihi, kepada iqtisad itu orang butuh untuk agak mendalami dikit itu. Limunadharati mubtadiin, karena untuk berdebat dengan orang-orang yang ahli bid'ah. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini umpamanya kayak tentang kaitannya dengan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah itu dimaknai dengan bersemayam di aras umpamanya. Kalau dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ya Allah yang menguasai aras, bukan Allah bertempat di aras, karena Allah itu tidak bertempat. Nah ini. Nah, tapi tetap kelompok satunya tetap menganggap bahwa aras itu ya tempatnya Allah. Nah seperti itu. Nah supaya untuk, lah orang harus punya, kalau ilmu kalamnya yang middle untuk berdebat dengan kelompok-kelompok tadi itu. Artinya digunakan, kalau yang kelompok minimalis tadi kan untuk dipakai sendiri, tapi kalau middle ini yang tengah itu untuk mulai apa namanya berdebat dengan kaum-kaum salafi wahabi itu dan lain sebagainya. Wa mu'aradati bid'atihi, dan menentang bid'ahnya mubtadi tadi, bima dengan perkara yufsiduha, yang merusak apa maha pada bid'ah, wa yanzi'uha, dan yang bisa melepas apa maha kepada bid'ah, an qalbil ami, dari hatinya orang awam. Jadi artinya supaya orang-orang awam itu tidak terpengaruh, harus ada orang-orang yang mempelajari pada level ini. Kalau semuanya hanya level pertama, kelompok minimalis, nah, maka akan kalah, nah, akan kalah. Maka harus ada kelompok yang kedua ini. Wadzalika, ada pendemikian al-iqtisad tadi, itulah yang fa'u, tidak ada manfaatnya illa ma'al awami, kecuali beserta orang-orang awam. Artinya kalau dipakai sendiri tidak ada manfaatnya sebetulnya. Kalau dia aman, makanya dia hidup di dalam kampung yang orangnya homogen, orangnya semuanya adalah warga NU umpamanya, warga Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak aneh-aneh, ya udah tidak ada pengaruhnya. Tapi cocok kalau dipakai di tempat-tempat perumahan yang banyak wahabinya, ya, kemudian ya dipakai di Depok pantas lah, karena Depok banyak wahabinya. Nah kalau kayak ke Fakhrudin pokoknya dipakai di kantor mamanya, kalau ada teman-temannya yang salafi bisa di lagi. Qablas tidak ta'assubihim, sebelum mengerasnya fanatiknya mereka awam. Karena kalau sudah kadung diajari, didoktrin, kemudian kadung menancap, itu dirubahnya juga sulit. Maka
Makanya orang kalau sudah salah guru ini, kalau dididik mulai level awal, level 2, level 3 dan seterusnya, itu kalau sudah masuk begitu, itu dirubahnya udah sulit karena sudah ta'assubnya sudah luar biasa, fanatisme sudah luar biasa. Mereka itu ada tingkatan-tingkatannya. Ini likok tingkatan pertama, likok tingkatan kedua, ketiga, sampai entah keberapa itu ya. Walau yang sudah level atas itu, wah udah sulit itu, udah sulit untuk dirubah. Wa ammal mubtadi, adapun orang yang ahli bid'ah, orang itu ba'da ayyak lama, setelah sekiranya mengetahui siapa orang mubtadi, minal jadali dari ilmu debat, walau syai'an yasiran, walaupun sesuatu yasiran yang sedikit, faqal lama, maka sedikit sekali, yanfa'u manfaat mau beserta mubtadi apal kalamu, ilmu kalam. Tapi kalau enggak kerjaannya debat aja nanti ilmu aslinya itu malah jarang dipakai itu nanti. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu itu in afhamtahu, jika mengalahkan siapa kamu kepada mubtadi, lam yatruk, maka tidak meninggalkan siapa mubtadi madhabahu, karena mereka itu kalau sudah kadung tadi, walaupun kalah debat umpamanya, mereka tidak akan kemudian masuk kepada kita ya. Kalau kita lihat di YouTube itu umpamanya perdebatan antara Idrus Romli dengan Firanda, itu kan kita bisa lihat bagaimana apa hasilnya sebetulnya. Tapi apakah kemudian jadi ini juga enggak, ya tetap saja ya debat, hanya kemudian otot-ototan gitu aja, jadi tidak akan berubah. Kadung angel tuturane katanya jatuh gitu. Makanya kan jangan sampai salah ngaji itu. Kalau sudah salah itu dirubahnya udah sulit. Kayak orang udah masuk pada doktrinnya NII mamanya, masya Allah, itu untuk keluar sulit sekali ya. Di Jawa Tengah itu ada putranya kiai besar, karena kiai besar itu karena Rois Suriyah tingkat wilayah, itu kan kiai besar. Putrinya di kampus kena NII, dan akhirnya tidak bisa dirubah, nikahnya dengan kelompok mereka. Itu sudah luar biasa, musibah yang luar biasa. Jadi harus dijagain anak-anak kita itu. Ya biasa kenanya itu di kampus, di kampus-kampus umum itu, di kampus-kampus umum itu. Makanya kapan itu saya pernah ngisi di UI, itu salah satu kurek, dia bilang, Kiai, anak-anak santri itu kalau bisa masuk UI, ternyata masuk UI sulit. Masuk UI karena apa? Di sini kita udah kerepotan katanya. Jadi di UI itu udah kelompoknya macam-macam. Yang Wahabi Salafi ya banyak, yang Syiah banyak, yang NII ada, HTI banyak. Udah sulit dikendalikan, udah sulit dikendalikan. Dan itu tidak hanya di situ, di lain-lain sama, di IPB, di ITB, di mana lagi, UGM, Unibro, kelompok-kelompok. Nah, maka kalau panjenengan punya anak nanti mau kuliah dan sebagainya, ya harus diwaspadai. Jangan sampai kemudian maunya itu baik tapi
salah. Loh, ada yang di dekat saya itu kan ada orang tuanya itu sampai bingung. Orang tuanya itu pengurus muslimat di Jawa Timur sana. Loh, anaknya jadi Wahabi sekarang. Dan itu sudah sulit dirubah. Sudah sulit dirubah. Makanya jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita itu harus dibentengi terus, ya, dibentengi terus. Makanya mestinya paling tidak harus nyantri, punya basic yang kuat, punya basic yang kuat. Kadang-kadang nyantri saja masih bisa terpengaruh, apalagi kalau dikasih posisi, dikasih duit, kasih, wah sudah, wa akhiru dakwahum. Apalagi yang kosong-kosongan, yang kosong-kosongan. Wa akhara, dan memindahkan siapa mubtadi bil kusuri dengan sedikit apa namanya nalar yang sempit ala nafsihi. Waqad daro, dan mengira-ngirakan siapa mubtadi ana inda ghairihi, sesungguhnya inda ghairi pada selainnya mubtadi apa jawaban, ada jawaban bahwa ada mubtadi itu ajizun, orang yang tidak mampu dari jawab. Jadi gini maksudnya itu. Jadi kalau umpamanya saya ini umpamanya Wahabi, debat saya kalah, saya tidak menyerah, artinya menyerah. Ya mungkin saya yang kalah saja, tapi bos saya mungkin atau atasan saya atau siapa teman saya bisa ada yang lebih tahu yang jawabnya ini. Nah, makanya tidak akan berubah orang kalau sudah kayak begitu. Jadi kalau kita debat kalah itu mestinya kan taslim gitu, tapi enggak juga. Nanti saya tanya pada kiai saya lah kira-kira gitu, dia mesti lebih punya jawaban. Saya sekarang tidak mampu, tapi saya yakin ada orang yang mampu untuk itu. Nah, jadi kayak begitu. Wa inna ma anta, bahwasanya engkau itu mulabbisun, orang yang apa namanya mencampur aduk gitu, mencampur aduk gitu, menjadikan dia bingung. Alaihi, atas mubtadi bikuwatil mujadalati, dengan kuatnya perdebatan itu. Paling hanya kemudian dia jadi agak ragu gitu aja, ya. Tapi tidak sampai ikut itu ya jarang sekali. Makanya jarang sekali ada ceritanya orang-orang yang Wahabi Salafi kemudian jadi jadi tunduk kepada kita, ya ada, tapi jarang sekali, ya jarang sekali, jarang sekali. Ya karena udah kadung sulitnya tadi itu. Wa ammal ami, adapun orang yang awam itu idza syurifa, ketika dipalingkan siapa ami anil haqqi, dari kebenaran, binau'i jadalin, dengan macamnya perdebatan, yumkinu, yang mungkin apa ayyuradda, sekiranya dikembalikan siapa ami ilai, kepada hak, bimithlihi, dengan sepertinya ami, qabla ayyastadda, sebelum sekiranya mengeras apa ta'assub lil ahwa'i, karena apa menguat nuruti beberapa hawa nafsu. Jadi kalau orang awam itu lebih mudah dialihkan. Kalau orang awam dinasihati, ditunjukkan, lebih mudah. Tapi orang kalau sudah ya tadi, kalau sudah terpengaruh dengan paham-paham itu sudah sulit, ya udah sulit. Kalau orang awam ditunjukkan itu lepas salah, yang benar begini, insya Allah udah selesai.
Fa idza ishtadda, maka ketika mengeras apa ta'assubuhum, fanatiknya mereka, waqa'a, maka jatuh apal, terjadi apal yaksu, putus asa, minhum, dari awam. Ini ta'assubu, karena ada pun ta'assub itu sababun, adalah merupakan sebab, yurakhisu, yang menancapkan, yurassihu, yang menancapkan apa sabab, al-aqaidah, pada beberapa akidah, fin nufusi, di dalam beberapa jiwa. Wawa, adapun ta'assub itu min afatil ulama'i, adalah dari bahayanya ulama, as-su'i, yang jelek. Fa innau, maka sesungguhnya ulama su' itu yubalihuna, menyangatkan siapa ulama su' fit ta'assubi, di dalam ta'assub, lil haqqi, pada kebenaran. Jadi fanatisme buta, fanatik buta itu sehingga orang kadang-kadang tidak menemukan kebenaran. Makanya biasanya memang ini kelompok orang-orang awam, kemudian karena didoktrin, kemudian jadi fanatik buta. Contohnya, umpamanya kita ini kan kadung dilatih mulai kecil tadi, mulai kecil itu dilatih supaya kalau sholat subuh mesti pakai kunut umpamanya, atau umpamanya dilatih supaya tahlilan kalau ada orang mati. Itu kalau tidak ada orang mati, kalau tidak adakan tahlilan, itu kan rasanya gimana kira-kira? Ini ada rasa gimana? Ini orang ini gimana sih, kan gitu ya? Kalau tidak tahlilan, sebenarnya kan nggak harus tahlilan, itu bisa jadi keluarganya doakan sendiri di rumah, khataman dan sebagainya. Mau ngundang mastris nggak ada duitnya lah, kira-kira begitu bisa jadi. Tapi kan di masyarakat itu sehingga kadang-kadang itu berlebihan, mengada-adakan, akhirnya ternyata yang terjadi akhirnya memaksakan diri, mengada-adakan. Nah, ini namanya yang fanatik. Padahal mendoakan tidak harus seperti itu kan sebetulnya. Hanya orang itu jadinya khawatir dianggap tidak baik oleh orang, kan gitu kan? Kalau ini yang lain pada tahlilan, masa nggak tahlilan sendiri? Apa kata dunia lah kira-kira? Apa kata lingkungan kita kalau kita nggak ngadakan tahlilan? Nah begitu. Jadi ini yang tadi itu fanatik itu. Atau banyak hal, apalagi adat-adat dan sebagainya. Kalau udah begini nanti begini, anggapan masyarakat dan sebagainya. Itu namanya fanatik juga. Wayang zuruna, dan melihat siapa ulama su ilal mukhalifina, kepada orang-orang yang menyalahi, bi'ainis dirain, dengan pandangan penghinaan. Jadi orang fanatik itu kalau ada yang berbeda pendapat, itu rasanya nyepelekan saja. Loh, kalau masalahnya masalah fikih, itu mestinya ya biasa-biasa saja. Umpamanya sekarang masalah mercon, apa mercon itu? Petasan. Masalah petasan. Umpamanya ada orang atau yang enggak, yang rokok saja lah, masalah rokok saja. Ada yang benci banget mengatakan rokokan itu haram. Kalau melihat orang rokokan itu kayaknya udah alinar gitu aja. Kayak penduduk neraka gitu saja. Lah, padahal ini kan sesuatu yang sifatnya ijtihadi, ya, yang sifatnya adalah ijtihadi, yang orang bisa jadi berbeda pendapat, ya, orang bisa berbeda pendapat. Makanya kita melihat ulama-ulama dahulu banyak yang rokokan juga banyak, yang tidak rokokan juga ada. Maka jangan kemudian mengeremehkan orang yang rokokan. Nah gitu. Kata tadi, umpamanya masalah petasan, yang satu mengharamkan karena dianggapnya tidak ada manfaatnya.
buang-buang duit kan gitu, mubazir. Tapi orang melihat manfaatnya petasan itu memang ya suara dornya itu yang kan. Maulidan itu kalau tidak ada petasannya ya kurang keren lah kan gitu. Jadi melihatnya itu jangan kemudian tidak bisa dimakan. Loh, petasan mau manfaatnya petasan itu ya di bledosnya itu, di suara dornya itu. Ya, jadi orang yang melihat adalah buang-buang duit. Jadi karena perspektifnya yang berbeda lah dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadi seperti itu, kalau kita melihat berbeda pendapat itu hal yang lumrah. Makanya dikatakan oleh Imam Ghazali tadi, ulama su, ulama yang jelek kalau kemudian melihat kepada orang yang berbeda pendapat, yang menyalahi berbeda dengan dia, kemudian dengan pandangan kehinaan, dengan pandangan. Nah, itu tentu saja bukan masalah akidah loh ya, bukan masalah usul, masalah furu'. Kalau masalah furu' tidak masalah. Nah, kalau kita Masya Allah, kalau kita lagi ke Mekah itu di Masjidil Haram itu ada orang sholat itu Allahu Akbar begini, tidak pakai sendakep ya. Ada orang yang sampai Allah sendakep lagi, ada yang begitu. Ada yang wudhu itu mesti basah semuanya sekepala itu. Ada yang ya itu adalah keragaman di dalam menafsirkan masalah-masalah. Jadi kalau dalam hal-hal yang kayak begitu tidak boleh terlalu fanatik, ya tidak boleh. Masalah-masalah fikih, masalah yang ijtihadi, ya orang tidak boleh terlalu fanatik kemudian nanggep orang yang berbeda dengan pandangan-pandangan yang hina. Itu kalau ulama su, kalau menurut Imam Ghazali seperti itu. Wal istihqari, dan menganggap rendah, menghinakan. Fatan ba'itsu, maka bangkit minhum dari ulama su apa ad-da'wah, mengajak bil mukafaati, dengan membalas, wal muqabalati, dan membandingi, wal muamalati, dan bergaul, wa tatawaffaru, dan menjadi sempurna, apa bawaithuhum, dorongan-dorongan atau perkara-perkara yang menarik mereka, ala talabi nusratil batili, atas mencari pertolongan kebatilan, walau yakwa, dan menjadi kuat apa gharaduhum, tujuannya ulama satu tadi itu, fitamassuki, di dalam berpegangan, bima, dengan perkara nasabu, yang membangsakan siapa ulama sufi ilaihi, kepada ma. Oh, nyari titiknya. Oh, ini sampai khilafat ini bawah. Walau jauh, dan jika datang siapa ulama minjani bil lutfi, seandainya mereka datang itu dari arah yang halus, warahmati, dan kasih sayang, wan nuskhi, dan mengharapkan kebaikan, fil khalwati, di dalam persepian. Artinya orang kalau ada beda, mamanya gini, ada orang yang di dalam masjid ini umpamanya biasanya itu pakai kunut, ada orang yang tidak pakai kunut, ngimami tiba-tiba. Ya, cara mengingatkan kan dipanggil saja, fil khalwati, dipanggil di kantor. Mas, sini ini kalau sholat subuh itu pakai kunut, kalau kamu ngimami ya pakai kunut, namanya gitu. Jadi jangan kemudian dimusuhi di depan orang banyak. Ini malah tidak sembuh ini nanti. Tidak sembuh. La fi ma'radi ta'assubi, bukan di dalam menampakkan ta'assubnya, wa tahkiri, dan menghina.
Kalau cara yang ditempuh adalah dengan cara yang halus, dengan cara yang lunak, tawasud dan sebagainya, la anjahu, maka akan, artinya beruntung siapa ulama tadi fihi di dalam janib tadi itu. Walakin lamma kana, tetapi ketika ada apal jauh pangkat, jabatan, itu layakumu tidak terjadi, tidak berdiri apa jauh, illa bil istidba'i, kecuali supaya mengikuti, wala yastamilu, dan tidak condong apa alat ba'u pengikut, mithla ta'asubi, kecuali dengan ta'asub, wal lakni dan melaknat, wasyatmi dan mencaci, lil khusumi pada para musuh, ittakhadhu, maka mengambil siapa ulama maksud tadi at-ta'assuba pada ta'assub, adatahum, menjadi keadatan mereka, menjadi kebiasaan mereka, wa alatahum, dan alat mereka, wasamu, dan mengatakan, menamakan siapa ulama suhu kepada at-ta'assub tadi anak dini, kebiasaan agama, wanidolan, dan menjaga anil muslimina, dari orang-orang Islam. Jadi kadang-kadang itu ulama-ulama yang nggak bagus, jadi membuat fanatisme karena kaitannya dengan pengaruh. Kalau tidak begitu, tidak saya gitukan, orang nanti nggak fanatik sama saya, nah, gitu, nggak fanatik sama saya, nggak, nah, gitu. Kaitannya dengan apa namanya, kemasyhuran, kaitannya dengan macam-macam. Orang nggak jadi manut sama saya kalau nggak saya gitukan. Nah, ini adalah tipe-tipe orang menganggap, ya tadi ulama yang jelek tadi menganggapnya bahwa akhirnya dibangkitkan semangat bahwa harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Ya, gitu. Wafihi, dan di dalam ta'assub, wafihi, dan itu dalam ta'assub, alat tahqiqi, pada senyatanya, halakul khalqi, adalah rusaknya makhluk, warusukhul bid'ati, dan menancapnya bid'ah fin nufusi, di dalam beberapa jiwa. Jadi kalau orang membangkitkan fanatisme buta, ya, maka yang terjadi adalah madorotnya akan lebih banyak. Jadi makanya tidak boleh dalam hal-hal yang sifatnya longgar, ya harus dibikin longgar, ya. Kalau yang sifatnya rigid, ya harus dibikin rigid. Tidak boleh hal-hal yang sifatnya longgar kemudian dibikin rigid, tidak boleh. Nah, jadi supaya tidak sampai, ya tadi orang jadi ruwet nanti kalau kemudian dibikin sulit, dibikin rigid, padahal boleh dengan alternatif yang lain. Nah, umpamanya begini, orang ngadakan maulid itu, ada orang berpendapat, ya ngadakan maulid itu harus tanggal pas itu, harus tanggal pas malam 12, kalau enggak itu ya berarti enggak afdol, gitu, atau apalah macam-macam. Nah, ini kan menyulitkan orang, ya. Ya pas kalau pas tanggal itu ada duitnya, pas ada waktunya dan sebagainya. Nah, jadi kadang-kadang orang itu ya tadi bikin fanatisme yang mestinya gampang kemudian dibikin sulit-sulit, ya, dibikin sulit. Nah, dan juga menyulitkan banyak hal, menyulitkan penceramanya, bisa jadi ya banyak hal.